lama-lama pinter juga. Yang perempuan ada yang mau nyanyi? Ayo, kalau yang perempuan ada suara bagus silakan maju. Kalau suaranya bagus nanti diterkam. Ya, yang suaranya bagus nanti diterkam. Nah. Nggak ada yang mau nyanyi? Ada, apa? Lanjut? Oke. Ya, biar agak bernafas. Adik-adik sekalian, orang mungkin seumur gini Gus Rodi, Gus Sami belum pernah berani menunggui orang sekaratul maut. Tetapi ketika saya seringkali menunggui orang sekaratul maut, yang disisakan dalam talqinnya itu apa? Allah. Dibisikkan di telinganya, Allah, Allah. Ya, hanya gitu. Dan itu sulit untuk kemudian bibirnya saya lihat membeku, terkatup. Kita tidak tahu dunia dalamnya. Tetapi ketika Anda bersolawat dan akeh solawatnya, Nabi menyatakan besok kalau kau mati, malaikat akan menyambut nyawamu dengan tata krama seperti menyambut nyawa para nabi dan para rasul. Kuwi sing akeh solawat. Allahumma sholli. Nah, untuk itu adik-adik saya pesan kalau pas ada yang sekaratul maut agak lama gitu, mungkin berhari-hari ya, itu tolong tunggui dan di batinmu bersolawat terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang pendek aja, terus bergema. Nanti Rasulullah nggak tega. Saya sudah berkali-kali nunggui orang yang keluarganya jelek, Gus, nunggui nak urip kok yo nggak hidup, mati kok yo nggak segera gitu kan. Itu saya tunggui, tetapi di batin saya hanya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak lama kok, tidak lama. Soalnya dalam kalkulasi menunggu yang lelah, umur yang sudah sepuh gitu, kalau memang kan dia bilang kalau kapundhut nggih, kula pun ikhlas keluarga menawi pun paring waras bersane sehat. Saya tunggu. Bahkan aneh kadang-kadang kalau ada yang seperti itu, keluarganya saya suruh berdiri. Ya Nabi salam alaikum, sampai terakhir itu saya pamit Bu, saya mau pamit, ini ada acara lagi. Baru 10 menit dari lokasi itu saya ditelepon, Pak Yai, Ibu sampun kapundhut. Nggih, kula hormat melalui doa monggo. Jadi Nabi itu tidak tega sama umatnya. Khataan sampai kapanpun juga, sekarang dan sampai kapanpun juga. Untuk itu adik-adik kalau ada semacam bahaya-bahaya apa, bersolawatlah terus. Nanti Rasulullah akan menolongmu. Ya, nah, ya, guys. Ketika tiraimu terangkat tiupan angin, ketika beling senyummu dalam jangkauanku, nafas menderu dahsyatku, lepaskan diriku. Maria
Wahai kekasih, rindu ini berburu cinta. Coba 1, 2, 3. Wahai kekasih, rindu ini berburu cinta. Sebab engkau selalu berdiri dekat di balik jendela. Ayo. Wahai kekasih, rindu ini berburu cinta. Sebab engkau selalu datang, tapi tak bisa lupakan. Wahai kekasih, rindu ini berburu cinta. Telah ribuan musim gairahku terpendam di lisan tak pernah. Musim berburu cinta telah dibuka, waktu menemukan wajah telah datang. Aku ibarat panah liar lepas dari musuh ini, temukan wajahmu di balik kartu rekod. Semua. Wahai kekasih, rindu ini berburu cinta. Sebab engkau selalu berdiri dekat di balik jendela. Wahai kekasih, rindu ini berburu cinta. Sebab engkau selalu datang, tapi tak bisa lupakan. Wahai kekasih, rindu ini berburu cinta. Telah ribuan musim gairahku terpendam di lisan tak pernah. Ya, selanjutnya Rapli Akbar dengan judul lagu Tidur Lulus.
IG-nya MUH Rafli Akbar. Oke? Nah, silakan di-add IG-nya. Kalau mau lihat Rafli nyanyi ada di channel saya Munir Debu, di YouTube saya Munir Debu, nanti keluar di situ banyak Rafli nyanyi. Ya, silakan like, comment, and subscribe. Ya. Jadi kalau kayaknya nggak boleh kamu keluar, besok boleh izin. Jadi saya mau pulang, mau subscribe. Nah, ntar diizinin balik lagi buat subscribe dong, oke? Ya, tepuk tangan untuk Munir Debu. Adik-adik, ini perjalanan penutup ini Gus, dari 18 sampai sekarang, muter di tempat ini seperti Mataram, kemudian di Jambi, Riau, Palembang, baru ke sini. Dan itu pun mampir ke pondok-pondok sepanjang jalan seperti ini. Jadi ini merupakan penutup Tour de Sumatera yang nanti bulan Syawal akan lebih lama, sebulan kami Tour de Sumatera itu. Dan nanti karena ini genre-genre saya simak itu Melayu Gus, dunia itu, maka pas ini untuk traveling ke Sumatera ini, karena genre Melayu itu mulai buka tasawuf di Indonesia. Di situ kalau bisa Dede diangkat puisinya Amir Hamzah. Kita tidak melulu ngarang, tetapi menghormati sastrawan dari sini, yakni Amir Hamzah. Juga Sultan Takdir Al-Sabana. Kita mencoba mendendangkan sajak-sajak mereka, sehingga nanti apresiasi kita lebih menukik ke sejarah yang bagus. Ya, dan ada lagi ini punya IPA, namanya Usman Arumi, dan di situ nanti kalau diolah dengan waktu insya Allah bisa. Dan besok tanggal 4 itu kita silaturahmi ke pesantrennya Usman Arumi, ini Fadilin Jogoloyo, dan nanti biar dilihat oleh keluarga di Lampung ini. Nah, adik-adik, ini bagian dari inspirasi. Semoga Indonesia tetap semangat dan tampil untuk peradaban bagi dunia. Ya, monggo. Oke. Halo Gus, nanti lali kita break sebentar. Ini sekapur sire Mas untuk tuan rumah ini. Oke. Nanti kelalen. Kelalen itu apa? Makanannya terbuat dari apa kelalen? Kelalen. Apa kelalen? Oh, dia mau kelupaan. Kelalen itu bahasa Indonesianya apa? Lupa. Ada beberapa hal yang ketika di Jawa itu ada, tapi di Indonesia kan itu nggak bisa. Ya, betul. Makanya saya jadi orang understand. Termasuk isin itu bahasa Indonesianya malu. Tidak isinan orang. Ambil tenangan tuturanmu. Yang jelas dari keluarga besar Pondok Pesantren Sabilun Najah bangga atas kerahuan panjenenganipun Kyai Budi dan Gus Munir beserta grupnya. Kita dulu kok yo enek sing ganteng cilik tiba jenenge apa? Kita kok dadi udulane arek-arek. Keri ya, mondok ning kene. Iya.
Kita nggak menyangka, yang jelas memang kemarin itu kan ya itu di WA. Aku yang ngomong, mas aku ini Sabilun aja ya rada delik. Kaya ya itu di kaya roh. Berarti kira-kira arep terkenal kira-kira. Jadi ya itu di ya campur. Diarani kiai yo kiai, diarani budayawan yo budayawan, sastrawan yo sastrawan. Sing jelas tidak jelas. Jadi ya alhamdulillah. Jadi muga-muga kerawane ya Ibu Din ini betul manfaat barokah untuk Sabilun Najah. Dan yang jelas nggak bisa ungkapan ini nggak bisa apa cara bahasa sastranya nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Karena ungkapan tersebut kira-kira seruak uteng-uteng yang jenengan pakai. Oh, alhamdulillah, yang jelas kula matur nuwun kawula sehingga saged menghibur anak-anak. Jadi santri Sabilun Najah itu setengah kadang-kadang enten rada napa nggih enten hal perkara titik ngoten kadang-kadang rada gumun. Rada gumun. Dadi gumunan. Dadi roh ana wong ada gondrong-gondrong ngono gumun. Kudu wong di ngono gumun. Dadi ana wong kuplukane kados jenengan niku rada gumun. Jadi bijing ngono rada gumun. Jadi mungkin dengan kerawan panjenengan so rencang-rencang ini kira-kira konco-konco ini malih gak patek gumunan. Jadi saya Sabilun Najah ketekan. Ya katakanlah foto aneh misalnya Lady Gaga umpama. Mungkin serasa gumun biasa karena itu ya manungsa kabeh. Yang jelas kita perkuat sing didhawuhne yaitu dibau napa mawon ukhuwah Islamiyah, terus ukhuwah watoniyah, terus ukhuwah basyariyah. Lah niki kita harus mencapai ke tingkat itu. Jadi mencapai ke tingkat ukhuwah basyariyah. Lah nek ukhuwah basyariyah ini sudah ya yang pertama yang jelas ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Mungkin umpama jenengan kabeh pun sampai pada level di ukhuwah basyariyah, kita akan mengenal manusia itu seluruhnya itu manusia, meskipun beda agama, beda suku, semuanya beda bangsa, itu manusia kabeh. Dan itu patut kita manusiakan, wong jeneng manusia ya patut kita manusiakan. Aduh. Niki sing kula pelajari titik-titik dari panjenenganipun Kiai Budi. Jadi yang jelas ngoten niku pokoke mboten saged dipun ungkapaken kanthi napa mawon. Yang jelas dengan lagu-lagune ya enak, musike ya enak. Dasare bocah mriki ora tau roh ngeten-ngeten iki dadi ya yoga iki. Terus anak tarian muter bareng ini. Cuma aku yang mikir kan, ini gak mumet. Maka sampai nun saya bunyi, terus ibunya mau komentar, ini kok gak mesak nih. Ibu-ibu kita itu komentar, kok gak mesak nih. Jadi masya Allah.
Dan mungkin kira-kira loh, termasuk tarian sufi niku mangke dari anak-anak mungkin ya enek lah sing raketan belajar neng kamar. Saya yakin modelnya bocah mriki lek bar roh terus langsung praktek model. Jadi terus jajal mupeng-mupeng ngono. Piye ngono. Iki wetok. Model ngoten iki. Kaya aku iso bayangke umpama Maulana ngono iki. Masya Allah, kecuali muter-muter. Terus mumet beda ini sembayangnya ngoten mawon ya, yang jelas matur nuwun. Ya, ini saya juga karena wasilah Pak iparmu itu saya bisa kesini. Tapi pelang Sabilun Najah itu sudah sering saya baca ketika saya bersama Bang Marwan berlalu lalang di ini jalur seperti ini, seperti Mataram, seperti Lampang, seperti Surabaya yang Gaya Baru itu sampai ke atas Senasan. Ya, saya hafal dan ini reuni saja saya ke Lampung itu, sehingga tadi saya jarang Facebook, saya angkat status salam rindu kepada sahabat-sahabat di Lampung itu dari Sabilun Najah ini. Teman-teman, tidak lengkap rasanya kalau Gus Raudi ini tidak ikut karena ini kemasan jagung, jadi yo kudu melu-melu komen. Al-Fatihah. Lah, dereng ngopo pun di Fatihah. Kados sampe tahlilan. Kula kan sadar napa nyanyi mawon nggih. Tidak boleh. Oke, nganu napa Ramadan niku. Karena ini Syaban menjelang Ramadan jadi sakit tadi iki. Oh. Lagu apa? Lagu Ramadan niku lho, Bos. Yang gimana? Ramadan Mahir Zain. Nah, ya. Kalau tak nyanyi mau. Soalnya sing nggih. Nggih. Soalnya sing jauh-jauh kersane Kakang. Kula bagian misuh-misuh. Segini.
Nah itu ada ininya biasanya Ramadan gitu, hancurkan kaset dan CD-nya, tangkap penyanyinya. Teman-teman, ini kita kesana kemari ini apresiasi peradaban. Jadi tolong carikan puisinya Usman Arumi, nanti biar dikelilingi gitar saja untuk dibacakan sebagai penghormatan dia. Santri ngeruduk tapi dia menguasai kaidah-kaidah puisi, dan sampai Gusmus menyebut Usman, saya dengar sendiri, Usman itu penyair masa depan Indonesia. Buku pertama dia kompilasi puisi judulnya Jadab. Kemudian saya cari dia sudah pergi ke Mesir, dan saya itu pesan sama Usman, tolong wakili aku ziarah ke pertama Imam Bushiri, yang kedua ziarah ke Umi Kulthum. Saya di rumah itu biasa terus nulis itu kalau kesel menari sufi di rumah sendiri, karena sufi itu bukan hanya untuk perform tapi untuk zikir. Jadi sebenarnya tadi punya komentar apa? Kok gak mesak nih? Tapi dia malah bilang terbalik. Bunyai kok kasihan kamu tak menari bersamaku dalam hati. Ini saya Rumi menulis, hei Tuhan menari di hatimu, kenapa kau tak ikut menari? Maksudnya tari itu tidak hanya gerak seperti itu, tapi luapan gembira tak tertolak adalah ketika Tuhan hadir dalam kesadaran hatimu. Nah, itu puncak dari segala cinta, mahabbah itu. Jadi ini tolong puisinya Usman Arumi, suka-suka saja. Masih dicarikan bukunya ya, ada ya. Ya sambil menunggu Gus Munir, ini kita selingi apalagi yang penting saya mendoakan pondok ini akan menjadi pesantren yang buat ngomong anak-anak Indonesia dengan wawasan sebagaimana Gus Sony katakan tadi. Oke. Saya cuma mau tanya, kita datang ke sini kalian gembira atau tidak? Gembira. Yakin? Yakin. Kalau kalian gembira, kita nyanyi lagu judulnya Mari Bergembira. La 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 la. Coba. La 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 la
itu bahasa Arab. Lagi orang pacaran, orang yang orang apa, itu tidak dipodol. Ini penari sufi yang pernah dijajah tanpa mateng dari Bojonegoro. Tepuk tangan.
tidak berbentuk kata. Tari jaipong kira main-main, itu ada gerak 3 kali putaran ke kiri, kemudian dia cetak la, tidak, karena nanti dia jeglengke itu dalam maksud ilallah. Jadi ada tari Jawa namanya tayub dari kata toyib, itu kan tidak boleh memegang yang di depan mata itu, ya dikunci tak itu terus dibeginikan. Ini kalau yang Anda membaca, ini lafzul jalalah, ini haknya, ini alif lam Allah. Kalau begini kita yang baca, kalau begini dia yang baca. Maka ada satu nada sampai gini di depan hidung. Itu apa maksudnya? Keluar masuk nafasmu harus berpikir Allah. Ini ngerti aku kok. Kirain mah terinspirasi dengan Teletubbies, la Jadi iso ditranslate seperti itu. Ada lagi apa? Macam-macam di Indonesia itu tutur tidak hanya melalui kata. Coba Anda bisa bayangkan tari Jawa itu. Pertama apa tuh Pak? Pertama ngiwi-ngiwi. Ini memandang apa? Kiblat matamu. Nyamut-nyamut itu ke Ka'bah. Terus ada lagi gini, kemudian gini, basuh. Kemudian yang kedua masuk. Kemudian di sini, ya, terus di kepala, mengusap kepala. Kemudian dia pegang kaki jinjit, kemudian jinjit. Wudu ditampilkan dalam peradaban. Cara dakwah tidak hanya satu sudut pandang, tapi multi cara dakwah untuk mengajak manusia menuju kepada Tuhan. Itu negerimu. Orang yang nari tayub sendiri juga nggak tahu. Dan ketika saya tunjukkan, nari sambil nangis. Ya, ngimi-ngimi sudah nangis. Kiblatmu di mana? Coba, ini Indonesia. Ini rahasia yang menurut Yakob Sumarjo itu arkeolog Indonesia. Andai aku tahu saat masih muda seperti ini, akan aku gali semua makna peradaban di Indonesia. Sayang aku sudah tua, kata dia Yakob Sumarjo dalam buku arkeologi Indonesia. Tolong anak-anak muda, kajilah ini budaya Indonesia yang sungguh indah. Dan saya punya buku juga, budaya dunia paling banyak. Dunia paling banyak itu negerimu Indonesia. Di sana memang ada, tapi yang paling banyak itu negerimu. Sampai masalah kuliner, musik, masalah tari. Mana ada tari seperti Aceh ditandingkan di Amerika. Orang Amerika lulak-luluk dengan dekat tari saman kayak gitu, dengan gerak yang fana. Wih, apa yang tari sambil nganokkan tali, begitu tali begitu terakhir, wih, berbentuk perahu dia goyang. Mana ada? Indonesia itu tidak gampang panas. Kenapa? Rakyatnya kaya akan budaya pengalian, sehingga tidak gampang diprovokasi oleh kelompok, karena kita punya pengalian sendiri yang sangat indah di masing-masing suku dengan 740 suku bangsa di negara yang indah itu. Nah, itu kalau kulo dhewe ra tak omongi soalnya ini penting. Ya, ini nanti kita tutup sampai jam 12. Sekarang jam 11.
sibukkanlah orang-orang zalim itu atas kezalimannya. Tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu atas keasyikan hidup, karena mereka asyik dengan kezaliman mereka. Jadi Allah itu al-muzil. Ya, itu rahasia-rahasia cinta yang harus ditelaah. Jadi orang tidak boleh moyoi orang. Allah punya rahasia. Dipersiapkan ya puisinya Usman Arumi, walau sedikit ya dibaca keluarga, bukan sing maca puisi sapa. Atau ada anak yang berani baca? Ya, sini. Adik Ragil. Nah, Kang Usman Arumi di Jogoloyo, Miftahul Ulum Demak. Inilah kami dari Lampung yang membaca puisimu, adikmu sendiri ya. Ragil. Jadi, nak maca puisi aja kaya maca buku. Pokoknya itu action. Pada suatu rindu, kenangan terbentang antara diriku dan denyut jantungku. Aku mendengar suaramu lewat desir air, mendengar suaramu dilafalkan seluruh penyair dan segala yang akan berakhir. Aku mencintaimu di luar sanggupan hujan, menakar derasnya rinduku. Pada suatu rindu, kau adalah api dalam tungku yang menanak masa laluku. Aku membaca namamu di selembar sepi, membaca namamu di seluruh bait puisi, dan di segala yang hendak abadi. Aku mencintaimu di luar kemampuan waktu, menghitung usiaku. Ini saya pernah memberi kata pengantar puisinya Usman yang berjudul Mantra Asmar. Dia di Mesir tapi nulis buku dan saya dikasih untuk menulis pengantar. Jadi hati-hati membaca puisinya Usman Arumi. Kalau tidak, Gus, itu dikira zomir-zomirmu itu kepada manusia. Padahal Usman hanya bicara alegoris, seperti antara Qais dan Laila. Ya, Qais dan Laila itu namanya malam, Lail. Tapi yang malam itu gelap, dan gelap adalah simbol pekat rindu pada sebuah masa. Apa itu? Selamat malam rindu. Lagu ya? Puisi ini? Oh, sebentar. Kemudian lalu judul puisi. Jadi maaf,
Apa kamu tidak rindu Nabi ketika Quran di tanganmu, sementara kau tak pernah bertemu? Kalau kita cara nulisnya Usman Arumi, aku rindu pada suara yang tak sia-sia. Suara menjadi sia-sia. Itu kekuatan Usman di situ. Bisa marahi aku deh. Nampak ngono ke mando-mando daerah wani batal Usman. Dan ini salah satu bukunya Anjang Sana. Laris bukunya. Saya pas ke sana. Sekarang kan mempunyai. Saya kalau ke sana tidak berani malam-malam. Malam dia ngeber, Putih, katanya di Jember. Mampir, Usman, maafkan aku. Setelah kau punya istri, aku kalau ke tempatmu siang-siang. Apalagi aku dengar kata-katamu kemarin, ya Putih, kenapa istriku ini menangis terus? Oh, itulah saat dimana dia yang tadinya gelendok buminya, gelendok kakak dan adiknya, sekarang harus gelendok pada dirimu. Perpisahan itu pahit tahu. Untuk itu adik-adik ini berada di sini, dikira ibumu di rumah dalam sujud-sujud malam pakai ruko, dia menangis, anakku, semoga engkau menjadi orang-orang yang soleh. Apakah Anda membayangkan ibumu di rumah, bapakmu di rumah, bersimpuh mendoakan dirimu di pondok, sementara kau sendiri melongker ke kamar sambil berpuisi tanpa kertas, pakai duitku. Sementara kiaimu di sudut kamar sama. Ya Allah, aku diamanati oleh orang-orang tua. Sebenarnya mereka yang wajib mencerdaskan anaknya, tapi karena mereka katanya mencari rezeki dan tak mampu mengajarnya, aku yang dipercaya. Ya Allah, curahkanlah pada anak-anak santri di sini, Sabilun aja, anak-anak yang soleh sebagaimana harapan dari orang tua. Seperti itu. Jadi anu deh, kowe engko nak karo maca puisi aja angel-angel. Alah. Wala. Lah. Modok wis puisi. Tak warai deh. Kowe kok nak pondok ora tau sinau sastra. Mana ada kitabmu segitu tanpa syair terus. Banyak syair di situ. Ya. Monggo, Gus. Oke, kita nyanyi sama-sama ya, jangan ngantuk. Oke. La ilaha illallah, la haqqu illallah. La ilaha illallah, la haqqu illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
ampuni kami. Itu anehnya orang Indonesia. Giliran ampunan tuh nggak ada yang mau gitu. Terima kasih ampuni kami pada diem aja. Sama juga katanya bulan puasa 10 pertama apa? Kiai? Rahmat. Bulan 10 kedua barokah. Yang ketiga penebusan api neraka. Terawihnya sepi gitu. Ya, emang orang kita nggak ada yang masuk surga gitu. Iya kan? Dari terima kasih ampuni kami. Terima kasih ampuni kami. Cakep. Mudah-mudahan yang ikut nyanyi besok dapat duit banyak. Terus dapat cowok ganteng. Dapat cewek cantik. Mimpi. Ya.
Ungkapkan rasa ini hal yang tidak mungkin. Betapa aku mensyukuri tak pernah mencukupi. Aku beruntung aku tahu karena aku tak sanggup mengangkat kelemahanku yang menyempurnakan. Hey hey, Nah, tetap di situ sebentar. Jadi ini Whirling Dervish, disebut Whirling Dervish karena pengamat tari ini bukan masuk kategori tari, tetapi darwis yang berputar. Karena tari secara umum ada kaidahnya, sehingga ini disebut tari sufi. Itu kepepet karena tak ada kata yang mewakili dari tari itu sendiri. Atau disebut tari sema dari kata sima karena ada suara, tapi itu kan tak terlihat, sama dengan kehadiran roh, ada tapi tak tergambarkan. Jadi connect antara melodi dengan rohnya. Ini kenapa kok petisnya panjang? Ini simbol patok kuburan wis tak sumbi-sumbi. Kok ini dipatok? Kon akhiru min zikril mauti. Simbolnya pun ini pakaiannya tenun namanya, itu kain kafan telah aku kenakan. Kok simbolnya kematian? Iya,
Dasarnya ada hadis mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Ada kata mati dua, yang pertama dan terakhir. Kalau mati yang terakhir itu ajal, roh lepas dari raga, itu tidak usah do kikir paten-patenan barangnya nggak usah, soalnya suwe-suwe kok mati dewi-dewi ya. Nah, yang disebut matilah kamu sebelum mati itu namanya kematian irodi, ego, hawa, dan dalam makna yang lain dikendalikan. Kenapa hawa harus dikendalikan? Karena akan memukuli diri kalau dilampiaskan. Gambarannya apa? Bagi mawar, mana ada tanpa duri. Kau lampaui duri, kau akan cercap wangi. Sebagaimana dalam dirimu kau lampaui nafsu, maka Tuhan bermahkota di hatimu. Nah, ini kok hilang. Apa ini maknanya? Yang dibaca Gus Munir tadi, jeritan Syekh Abu Nuwas. Ya Allah, aku surga nggak pantas karena amal layak, tapi dosaku banyak, tapi aku apes ini, neraka tak kuat. Nah ini kan aneh, bekal kurang tapi takut neraka. Apakah tak ada jalan menuju Tuhan? Ada, namanya menyerah. Islam itu menyerah. Tuhan kalkulasi cintanya tidak perhitungan seperti itu. Atas kesucian cintanya, asal kau pasrah kembali, diterima dengan segenap hati. Kalau adik-adik kalau salah di pesantren, wedi ojo minggat, ojo lungo. Nanti gowo nak kono ngono meneh kamu. Lah bagaimana? Menyerahlah, sowan ke Pak Yai, Mak Yai, maafkan aku salah. Maka di hati kiaimu, iya nak, aku ampuni kesalahanmu dan jangan kau ulang lagi. Nah, itu bahasa lainnya, marahku kalah oleh besarnya cintaku kepadamu. Nah, ini karena takut menggigil, maka jalan satu-satunya menyerah itu disimbolkan ini, merunduk ini. Nah, aku merunduk. Walau bekalku sedikit, aku butuh rahmatmu. Walau dosaku banyak, siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali dirimu? Aku datang ya Allah dengan kerendahan hati dan kehinaan diri. Nah terus karena diterima, bangkit dia. Nah inilah Tuhan bermahkota di hati, dirayakan dalam tawaf diri. Kalau tawaf ke Ka'bah, kamu akan tawaf mengitari Ka'bah, Baitullah. Ada hatimu berzikir, maka jasadmu yang bertawaf. Nah, terus muternya. Ini mengungkapkan luapan gembira atas kesadaran ilahi. Semesta ini muternya ke kiri. Lah miniaturnya ya Ka'bah. Ini diturunkan, ini tangan membentuk cinta di bawah garis. Nah cinta tapi kok di perut, itu namanya Gus Abdul Badok, Abdul Butun. Nah terus diubah materi menjadi cahaya. Nah ini di atas garis hitam menghapus. Lah ada mawar, ada cinta di hatimu, tapi jangan kau pak dewe. Hidup itu harus bersama, kau tebarkan di masyarakat. Nah itu yang kanan, itu simbol doa. Hatimu dan Allah tak boleh lepas. Dan melalui dirimu sebagai khalifah, turunkan keindahan Tuhan di bumi melalui dirimu dalam bentuk jempol. Yang dilihat jempol kiri itu, khairun nas anfa'uhum lillah. Terus sampai coba, sampai kamu menuting langit, ini tingkat tertinggi, ar-rafiqul a'la. Nabi sebelum meninggal terus menyebut ar-rafiqul a'la. Sampai menuting langit. Nah, ini butuh persiapan, jadi tidak gampang. Nah, wes kudu meneng ya, wes cukup. Nah, tepuk tangan untuk Farid. Ini Gus Edi, ahlan wa sahlan, welcome please to my word of pesantren Sambilun aja. Kalau mau telepon, ya, era yang telepon sekarang kan sana. Oh, Gus Robi, monggo.
berbagi cerita. Ya sithik-sithik kok, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dina wa la haula wa la quwwata illa billahil amma ba'du. Para alim, para ulama, sesepuh yang saya hormati, terkhusus beliau Muhammad Budi dari Semarang. Nafa'ana wa bihi barakatuh ini amin. Kepada seluruh grup dari Gus Munir Teguh yang saya hormati, yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bisa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus Sahibul Mahad panjenenganipun Kusumi Nafa'ana wa bihi barakatuh ini usul Qur'an teman dan juga pada Gus Jen yang selalu bersinar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kepada seluruh santri putra santri putri semuanya yang insya Allah malam ini bareng-bareng mendapat syafaat, bareng-bareng ngerokok syafaat Kanjeng Nabi, bareng-bareng nyuwun syafaat Kanjeng Nabi dengan lantaran bersolawat dan Kanjeng Nabi pun memuliai. Pertama, marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di pondok pesantren Sakinah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada alasan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat beserta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah kita semua akan didapat sifat rahmatnya sehingga terdapat syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kalau dia bingung dan ngomong-ngomong, kurang itu kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu saya baru pulang dari Sowan Masyayikh, terutama kemarin juga saya sempat mampir di Temboro Magetan, di Temboro Magetan. Bahkan sobat viral Jeremy pulang itu ya arahnya mulutah tidak dan seterusnya karena goro-goro lebih Temboro. Jadi tujuan saya yang paling utama dari para sesepuh kiai sowan ke Habib Syekh, sowan ke Gus Murad Modus. Angel. Modus. Sampun deh. Oh, tak cerita sakitik mau. Jadi kemarin yang menjadi tujuan saya entah benar entah boten